Coba bayangkan ada seorang pemimpin yang memiliki kekuatan luar biasa dalam mengendalikan negaranya. Seseorang yang dikenal sebagai sosok yang sangat tegas, bahkan cenderung otoriter dan kejam dalam menjalankan pemerintahannya. Nama pemimpin ini adalah Saddam Hussein, seorang tokoh yang pernah menjabat sebagai presiden Irak dalam kurun waktu yang cukup lama, yaitu sejak tahun 1979 hingga tahun 2003. Dia bukan sekadar seorang presiden biasa yang hanya menjalankan roda pemerintahan tanpa kontroversi, melainkan seorang pemimpin dengan gaya kepemimpinan yang sangat keras, penuh ketegasan, dan tidak segan-segan untuk menghabisi siapapun yang dianggap sebagai ancaman atau musuhnya. Saddam Hussein dilahirkan pada tahun 1937 di sebuah desa kecil yang terletak di wilayah Irak. Sejak usia muda, dia sudah menunjukkan sikap yang berani dan memiliki jiwa pemberontak yang kuat, ditambah dengan ambisi yang besar untuk meraih kekuasaan. Seiring berjalannya waktu, dia mulai menapaki karier politiknya hingga pada tahun 1968, dia berhasil memasuki lingkaran pemerintahan yang berkuasa saat itu. Puncak karier politiknya terjadi pada tahun 1979, ketika akhirnya ia naik ke posisi tertinggi sebagai presiden Irak, setelah berhasil menyingkirkan orang-orang yang dianggap sebagai penghalang bagi jalannya menuju tampuk kekuasaan. Selama masa kepemimpinannya, Irak mengalami berbagai perubahan yang membuat negara tersebut disegani di kawasan Timur Tengah. Perekonomian negara mengalami kemajuan yang cukup pesat, terutama karena sektor minyak yang menjadi tulang punggung utama dalam pendapatan negara. Selain itu, kekuatan militer Irak juga meningkat secara signifikan di bawah kepemimpinannya. Namun di sisi lain, Saddam Hussein juga dikenal sebagai sosok yang sangat brutal dalam menindak siapapun yang mencoba menentangnya. Jika ada individu atau kelompok yang berani melawan pemerintahannya, maka mereka harus bersiap untuk menghilang tanpa jejak atau bahkan dieksekusi dengan cara yang mengerikan. Salah satu peristiwa yang semakin memperburuk citra Saddam Hussein di mata dunia adalah insiden pembantaian yang terjadi di kota Dujail pada tahun 1982. Peristiwa ini berawal dari sebuah percobaan pembunuhan terhadap dirinya yang terjadi di kota tersebut. Sebagai bentuk balas dendam, dia kemudian mengeluarkan perintah untuk mengeksekusi sebanyak 148 warga Syiah yang berada di kota Dujail. Keputusan tersebut semakin mengukuhkan reputasinya sebagai seorang pemimpin yang tidak segan-segan melakukan tindakan kejam terhadap siapapun yang dianggap sebagai lawan politiknya. Selain tragedi di Dujail, Saddam Hussein juga dituduh sebagai dalang di balik pembantaian yang terjadi di kota Halabja pada tahun 1988. Dalam peristiwa mengerikan ini, ia diduga menggunakan senjata kimia untuk membunuh ribuan orang dari etnis Kurdi. Peristiwa ini menjadi salah satu tragedi kemanusiaan terbesar dalam sejarah kepemimpinannya. Tidak berhenti sampai di situ, namanya semakin menjadi sorotan dunia ketika pada tahun 1990, ia mengambil keputusan untuk menyerang negara tetangganya, yaitu Kuwait. Keputusan tersebut memicu kecaman dari berbagai negara dan menyebabkan Irak dikenakan sanksi internasional yang sangat berat. Akibat tindakannya ini, Irak akhirnya menjadi musuh besar bagi Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Saddam Hussein memiliki gaya kepemimpinan yang sangat keras dan berorientasi pada kekuatan militer. Dalam pandangannya, hanya dengan cara seperti itulah Irak bisa menjadi negara yang kuat dan disegani oleh negara-negara lain. Namun, di mata dunia, kepemimpinannya dianggap sebagai rezim yang penuh dengan kekejaman dan pelanggaran hak asasi manusia yang tidak dapat dibiarkan begitu saja. Oleh karena itu, banyak pihak yang menganggap bahwa ia adalah seorang diktator yang harus segera disingkirkan dari tampuk kekuasaan. Saddam Hussein bisa dikatakan sebagai seorang pemimpin yang tidak takut terhadap siapapun, bahkan terhadap kekuatan besar seperti Amerika Serikat. Namun, keadaan mulai berubah secara drastis pada tahun 2003. Pada tahun tersebut, Amerika Serikat beserta sekutu-sekutunya melancarkan serangan terhadap Irak dengan dalih bahwa Saddam Hussein menyimpan senjata pemusnah massal. Sayangnya, meskipun alasan tersebut menjadi dasar utama invasi, pada akhirnya tidak pernah ditemukan bukti nyata bahwa senjata tersebut benar-benar ada. Namun, hal itu tidak mengubah kenyataan bahwa Irak telah terlanjur hancur
akibat serangan yang dilancarkan. Dalam kurun waktu yang relatif singkat, rezim Saddam Hussein runtuh dan dirinya berubah menjadi buronan nomor 1 di seluruh wilayah Irak. Akhirnya pada bulan Desember tahun 2003, Saddam Hussein berhasil ditangkap oleh pasukan Amerika Serikat. Ia ditemukan bersembunyi di sebuah lubang yang terletak di dekat kota Tikrit, yang merupakan kampung halamannya. Setelah berhasil ditangkap, ia kemudian dihadapkan pada pengadilan khusus Irak yang bertugas mengadili kejahatan-kejahatan yang dituduhkan kepadanya. Persidangan ini berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama dan penuh dengan kontroversi. Banyak pihak yang berpendapat bahwa proses peradilan tersebut lebih menyerupai ajang balas dendam politik daripada sebuah proses hukum yang adil dan objektif. Pada tanggal 5 November tahun 2006, pengadilan akhirnya menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Saddam Hussein dengan metode eksekusi melalui cara digantung. Hukuman ini kemudian dilaksanakan pada tanggal 30 Desember tahun 2006, yang kebetulan bertepatan dengan perayaan Hari Raya Idul Adha. Namun, yang semakin membuat situasi menjadi heboh adalah munculnya rekaman video eksekusi yang bocor ke publik. Dalam video tersebut, terlihat bahwa Saddam Hussein mendapatkan ejekan sebelum menjalani proses eksekusi. Beberapa orang bahkan terdengar meneriakkan nama-nama rival politiknya. Kejadian ini membuat eksekusi tersebut terlihat lebih seperti tindakan balas dendam dibandingkan dengan sebuah proses hukum yang bermartabat. Setelah kematiannya, situasi di Irak justru tidak menjadi lebih baik. Alih-alih menciptakan kedamaian, negara ini justru terjerumus ke dalam konflik sektarian yang semakin parah antara kelompok Sunni dan Syiah. Selain itu, munculnya kelompok militan seperti ISIS semakin memperburuk keadaan dan membuat situasi semakin tidak terkendali. Kondisi yang terjadi setelah kejatuhan Saddam Hussein membuat banyak orang mulai mempertanyakan apakah penggulingannya benar-benar merupakan keputusan yang tepat atau justru menjadi pemicu kehancuran yang lebih besar bagi Irak. Bagian ini menjadi salah satu yang paling menarik dalam perjalanan sejarah Irak. Salah satu hakim yang pernah menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap Saddam Hussein, yaitu Muntasir al-Maula, belakangan hari mengungkapkan perasaan menyesalnya. Ia menyatakan bahwa meskipun Saddam Hussein memang merupakan seorang diktator dengan gaya kepemimpinan yang keras dan otoriter, namun kondisi Irak setelah kejatuhannya justru menjadi jauh lebih buruk dibandingkan sebelumnya. Ada beberapa alasan utama mengapa hakim tersebut akhirnya merasa bersalah atas keputusan yang telah diambilnya. Pertama, ia merasa bahwa peradilan yang dijalankan terhadap Saddam Hussein bukanlah sebuah proses hukum yang adil dan objektif. Dalam pandangannya, pengadilan lebih menyerupai sebuah drama politik yang syarat akan kepentingan pihak-pihak tertentu. Ia juga mengungkapkan bahwa terdapat tekanan besar dari berbagai pihak asing, terutama dari Amerika Serikat, yang menginginkan agar Saddam Hussein dijatuhi hukuman mati secepat mungkin. Hal ini membuat keputusan pengadilan terasa tidak sepenuhnya berdasarkan prinsip keadilan yang sesungguhnya. Kedua, setelah kejatuhan Saddam Hussein, Irak justru mengalami kehancuran yang lebih besar. Ketika Saddam masih berkuasa, meskipun kepemimpinannya dikenal keras dan penuh ketegasan, tetapi kondisi negara relatif lebih stabil dibandingkan setelah ia disingkirkan. Namun, setelah rezimnya tumbang, Irak malah terjebak dalam konflik berkepanjangan. Perang saudara meletus, berbagai kelompok radikal mulai bermunculan, dan stabilitas negara benar-benar terguncang. Keadaan ini membuat banyak orang mempertanyakan apakah keputusan untuk menggulingkan Saddam benar-benar merupakan langkah yang tepat. Ketiga, proses eksekusi Saddam Hussein dianggap sebagai tindakan yang tidak bermartabat. Dalam pelaksanaan hukuman mati, seharusnya terdapat aspek formalitas dan penghormatan terhadap prosedur hukum. Namun, dalam kasus Saddam Hussein, eksekusi yang dilakukan justru lebih menyerupai ajang penghinaan. Video eksekusi yang bocor ke publik menunjukkan bagaimana Saddam Hussein mendapatkan ejekan dari orang-orang di sekitarnya sebelum akhirnya menjalani hukuman gantung. Hal ini justru menimbulkan simpati dari banyak orang yang sebelumnya membenci dirinya. Bahkan, banyak warga Irak yang pada awalnya sangat membenci Saddam Hussein perlahan-lahan mulai menyadari bahwa meskipun ia dikenal sebagai pemimpin yang kejam, setidaknya ia mampu menjaga stabilitas negara. Sementara itu, setelah kejatuhannya, Irak justru semakin hancur. Berbagai aksi terorisme terus terjadi, dan negara tersebut belum sepenuhnya pulih dari dampak perang yang berkepanjangan.
Kesimpulannya, Saddam Hussein adalah sosok pemimpin yang sangat kompleks. Ia adalah figur yang penuh kontroversi, dikenal kejam dan otoriter, tetapi di sisi lain juga mampu menjaga kekuatan dan kestabilan Irak. Kejatuhannya yang awalnya dianggap sebagai jalan menuju kebebasan bagi rakyat Irak, ternyata justru membawa dampak yang berlawanan. Hingga saat ini, masih banyak orang yang mempertanyakan, apakah penggulingannya benar-benar membawa perubahan yang lebih baik, atau justru menjadi awal dari kehancuran yang lebih besar bagi Irak.